Dan jangan tengok orang lain, jangan tengok bencinya seseorang, akan tapi bencimu kepada siapa, sebabnya apa. Lalu jangan Anda menyerah dengan sebab, habis dia bikin kesel banget loh, nah, Bu, itu kan sebab. Kalau Anda kebal hebat, orang bikin kesel kayak apa, Anda tersenyum, kan saya dapat pahala. Jadi betul-betul kita perlu cerdas pikiran, cerdas hati dalam memahami permasalahan ini. Pikiran kita harus cerdas. Ada orang musuh kita mencaci kita, mengolok kita dengan kebenciannya, menfitnah kita, mengolok kita dengan kebencian dan mencaci. Kata Imam Ghazali, ngajak pikir cerdas. Dia mengejekmu, mengolokmu kan? Iya ya Imam, kamu pikir saja, benar enggak yang diomongkan ada pada kamu? Cari. Nggak ada Imam Ghazali. Kalau memang omongan dia yang menjelekkan kamu nggak ada pada kamu, kamu tinggal bilang, ah dia nggak tahu saya, tenang aja, kan aman. Oh dia nggak tahu kok. Dia bilang saya jelek begini, ternyata saya tidak seperti yang diomongkan dia. Aku tidak seperti omongannya dia. Tidak, alhamdulillah, aku tidak seperti dia. Enak kan? Enak. Kalau ternyata di dalam dirimu ada kejelekan seperti yang diomongkan dia, ya tidak ngomong, benar juga, ngapain juga saya marah. Benar juga dia omongin, tinggal berubah saja. Maka nggak perlu kita, wah, enggak. Makanya ini kan kecerdasan pikir kita. Baru setelah itu kecerdasan hati. Nah, kecerdasan hati malam ini kita hadirkan cerdas hati. Setelah itu kita hidup afsus salam. Apa sih menebarkan salam? Bukan sekedar assalamualaikum. Assalamualaikum, cemberut. Enggak. Afsus salam, secara lafaz kita membiasakan assalamualaikum, tapi secara makna kita menyebarkan perdamaian. Tentunya menyebarkan perdamaian, ya jangan ngomongin kejelekan orang, jangan nyari-nyari kejelekan orang. Kemudian apa? Kita pun juga harus tahu semua manusia bisa salah dengan kita. Bagaimana? Agar tidak menjadi permusuhan, saya siapkan segudang maaf untuk dia. Beres, afsus salam. Sehingga sebelum orang bersalah sudah kita siapkan maaf sebesar-besarnya. Urusan pribadi ya ini, bukan urusan dengan Allah, mohon maaf. Ini yang namanya baghdha syahna, ini adalah urusan pribadi antara kita dengan manusia. Kalau urusan dengan Allah mah beda. Orang melanggar kehormatan syariat, boleh, harus kita marah. Tapi urusan pribadi ini, jangan sampai salah sehingga nanti agama dinodai. Tenang-tenang saja. Oh, enggak, kita marah bukan karena membela diri, membela syariat. Tapi yang kita bahas hari ini adalah cuman kita dicaci, kita diolok, difitnah. Makanya kami juga berharap kepada para tokoh ustadz itu jangan gampang reaksi juga, dikritik langsung marah dan sebagainya. Sebetulnya kan yang dihembuskan bisa saja itu bisikan dari setan untuk memicu amarah. Jadi kalau misalnya setan kan cerdas, kalau setan bikin marah Anda ini nggak bisa langsung membisikkan amarah ke Anda, nggak bisa bikin orang lain itu mengganggu Anda. Akhirnya gara-gara orang itu Anda marah. Nggak langsung setan itu kalau jurumuskannya. Setan bisikkan kepada seorang ayah, seorang anak langsung jadi pemarah, nggak bisa. Tapi dicoba melalui anaknya bikin kesel, orang tuanya bikin kesel, lalu jadi marah. Yang jelas setan tujuannya adalah menjerumuskan. Baik.